Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Syarwi dan Mbak Mutia. Perkenalkan, nama saya Aulia Valeri Fauzia dengan NIM 22497340 EK 23959 dari kelas A Komunikasi Publik, Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai potensi resesi 2023 sebagai syarat penilaian UAS untuk semester kesal. Akhir-akhir ini, banyak dari kita yang merasa takut setelah mendengar kata resesi. Terlebih dengan beredarnya video pidato dari Presiden kita yaitu Joko Widodo dan juga Menteri Keuangan Indonesia yaitu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa perekonomian dunia pada tahun 2023 mendatang akan gelap. Padahal pada tahun 2020 lalu kita sebenarnya tengah mengalami resesi itu sendiri. Tapi setelah kita lihat-lihat, kayaknya hanya sedikit ya dari kita yang tahu kalau kita sudah mengalami resesi. Nah, kalau gitu, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebaiknya kita cari tahu dulu nih, sebenarnya apa sih arti dari resesi itu? Jadi, resesi merupakan suatu keadaan di mana PDB suatu negara sedang negatif atau mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut. Kondisi ini yang terjadi di beberapa negara di belahan bumi nih. Seperti yang pertama, yaitu di US yang tengah mengalami resesi sejak bulan Juli lalu. Kemudian yang kedua, yaitu ada di Ukraina yang karena perang mengakibatkan perekonomiannya melambat sehingga mengalami resesi. Kemudian yang ketiga, yaitu yang terjadi di Rusia. Namun di Rusia ini sedang menuju resesi karena boikot perdagangan dari negara lain akibat invasi yang dilakukannya terhadap negara Ukraina. Kemudian yang keempat yaitu di Indonesia yang pada tahun 2020 lalu mengalami resesi karena pandemi. Nah, di pengertian resesi tadi kan aku sempat mention nih kata PDB negatif. Kalau PDB atau produk domestik bruto itu artinya total jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan di suatu wilayah atau negara. Maka PDB negatif sederhananya ialah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diperjualbelikan tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan kuartal atau tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 lalu, kita sempat mengalami hal ini nih, di mana PDB Indonesia sempat turun sebesar kurang lebih 2% selama 2 kuartal berturut-turut, dan mengakibatkan Indonesia mengalami resesi. Makanya, kalau kita ingat-ingat kembali, saat pandemi berlangsung lalu kan pemerintah sangat gencar memberikan bantuan sosial dan juga bantuan tunai kepada masyarakat. Mungkin salah satu dari kita juga menjadi penerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Alasannya apa sih? Supaya roda perekonomian Indonesia tetap berjalan dengan lancar. Karena seperti yang kita ketahui, pandemi ini kan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan mereka sehingga masyarakat tidak bisa membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, dengan adanya bansos dan juga bantuan langsung tunai, diharapkan PDB Indonesia dapat meningkat kembali dan Indonesia bisa terbebas dari resesi. Lalu, bagaimana dengan potensi resesi yang akan kembali menerjang Indonesia pada tahun 2023 mendatang? Oke, mari kita coba analisis satu persatu mengenai ancaman datangnya resesi tersebut ya. Karena faktor utama penentu resesi ialah PDB, maka kita perlu melihat bagaimana PDB negara Indonesia di tahun 2022. PDB Indonesia pada kuartal 2 naik sebesar 5,44% jika kita bandingkan dengan PDB Indonesia pada kuartal 2 tahun 2021. Sementara itu, pada kuartal 3 tahun 2022, PDB Indonesia juga masih menunjukkan angka yang positif nih, yaitu sebesar 5,72%. Masih sangat jauh nggak sih dari syarat terjadinya resesi tadi? Di mana resesi terjadi ketika PDB menunjukkan angka yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Lalu, apabila kita mencoba melihat dari data-data yang diunggah oleh BPS atau Badan Pusat Statistika Nasional, Indonesia memang termasuk sebagai salah satu negara yang berpotensi untuk mengalami resesi. Namun kemungkinannya sangat kecil nih, yaitu hanya sebesar 3% saja. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia terbilang cukup kuat dan juga cukup baik jika kita bandingkan dengan negara-negara lain yang berpotensi tinggi untuk mengalami resesi. Seperti Sri Lanka dengan persentase 85% dan juga New Zealand dengan persentase 33%.
Namun tetap saja ya, kita harus bersiap siaga karena tidak menutup kemungkinan bahwa pada tahun 2023 mendatang Indonesia akan mengalami resesi. Faktor lain penyebab terjadinya resesi apalagi ya? Nah, benar banget, inflasi salah satunya. Kita pasti udah nggak asing lagi nih kalau dengar kata inflasi. Tahun kemarin, inflasi bahkan memperlihatkan sisi parahnya yang mencapai 7%. Wah, tinggi banget nggak sih? Nah, kenapa sih bisa setinggi itu? Alasan tingginya inflasi yang mencapai hingga 7% yaitu karena pada saat pandemi tahun lalu, banyak negara yang menghentikan pengeksporan bahan pangan guna untuk menjaga pasokan dalam negeri mereka. Kurangnya suplai bahan pangan dibersamai dengan tingginya permintaan terhadap bahan pangan tersebut, harga bahan pangan otomatis akan meningkat drastis. Terlebih, adanya perang antara Rusia dan juga Ukraina juga turut andil dalam terganggunya suplai pasokan pangan dan juga energi di seluruh dunia. Dan ya, seperti yang kita ketahui, harga pangan pasti akan melonjak sangat drastis. Harga pangan yang tinggi inilah menyebabkan daya beli masyarakat seketika juga ikut menurun. Nah, kemudian guna untuk mencegah terjadinya kenaikan inflasi yang tinggi secara terus-menerus, Bank Sentral akan mengeluarkan kebijakan moneter yang dimilikinya, yaitu dengan menaikkan suku bunga acuan sehingga masyarakat akan tergerak untuk menyimpan uang mereka di bank. Namun, kenaikan suku bunga acuan ini juga menyebabkan perekonomian dunia menjadi terhambat, terlebih bagi mereka yang bekerja pada bidang usaha. Suku bunga yang tinggi membuat pengusaha urung untuk meminjam dana mereka di bank karena dikhawatirkan tidak mampu mengembalikan pinjaman yang mereka lakukan. Terlebih, daya beli masyarakat saat itu kan sedang rendah karena masyarakat memilih untuk menyimpan uang mereka dibandingkan untuk membelanjakannya. Namun, seperti yang udah aku sebutin tadi, bahwa Indonesia memang tidak secara penuh terhindar dari ancaman resesi. Hanya saja, probabilitas untuk terjadinya sangatlah kecil. Nah, aku punya sedikit tips nih untuk kita semua supaya jika Indonesia di tahun 2023 mendatang benar-benar akan mengalami resesi, kita udah siap untuk menghadapinya dan Indonesia bisa segera pulih dari ancaman ekonomi tersebut. Oke, langsung aja nih kita mulai dari tips yang pertama, yaitu jangan mudah percaya dengan video-video yang beredar dan mengatakan bahwa perekonomian Indonesia akan benar-benar gelap. Ketika pada kenyataannya, nggak seburuk itu kok. Kita hanya perlu ilmu yang cukup baik mengenai resesi itu sendiri, sehingga kita tidak mudah termakan hoax ataupun termakan fear mongering yang dilakukan oleh para content creator. Tips yang kedua yaitu persiapkan dana darurat sebaik mungkin untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di tahun mendatang. Dunia ini kan semuanya serba ketidakpastian ya. Maka dari itu perlu persiapan sejak dini mungkin karena kita nggak tahu nih seberapa besar dan juga seberapa berdampaknya sih resesi yang akan terjadi di kehidupan kita. Semakin banyak dana darurat yang bisa kita persiapkan, maka akan semakin baik. Kemudian, tips yang ketiga ialah kita perlu banget nih untuk menghindari hutang karena dengan naiknya suku bunga acuan oleh Bank Sentral, maka cicilan yang harus kita bayarkan justru akan semakin membengkak. Lalu, di tips terakhir dari aku yaitu persiapkan uang dingin sebaik mungkin, walaupun ini sebenarnya nggak terlalu urgent sih, karena uang dingin yang kita miliki sekarang ini akan sangat bermanfaat bagi kita apabila resesi benar-benar terjadi. Kita juga perlu nih untuk mengalokasikan dana yang kita miliki dengan baik. Contohnya pada investasi yang bersifat liquid seperti emas, reksadana pasar uang, dan juga obligasi pemerintahan retail seperti ORI, SBR, ST, dan juga SR. Oke, sekian pendapat dari aku. Semoga sedikit membantu ya untuk mencerahkan tentang potensi resesi yang akan terjadi di tahun 2023 mendatang. Dari semua penjabaran yang udah kita ulik satu persatu ini, dapat disimpulkan bahwa potensi resesi pada tahun 2023 memanglah ada, namun tidak terlalu besar dan kita perlu persiapan sejak dini mungkin sehingga kita bisa mengatasinya dengan baik. Semoga ancaman resesi ini tidak memiliki dampak yang terlalu besar untuk kita ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.